Salam, selamat pagi untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya, Christina Malo, NIM 10220210223, kelas G WK Bubak, Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, mata kuliah Psikologi Perkembangan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian emosi. Satu, pengertian emosi adalah suatu perasaan atau gejolak jiwa yang muncul di dalam diri seseorang sebagai akibat dari adanya rangsangan baik dari dalam diri sendiri maupun dari luar. Emosi sangat berhubungan dengan kondisi psikologis dan suasana hati seseorang yang dinyatakan dalam bentuk perilaku tertentu. Fungsi emosi dalam kehidupan sehari-hari. Emosi membantu kita dalam memberi makna dalam setiap peristiwa yang dialami. Kenangan masa kecil, masa-masa SMA yang menyenangkan, atau liburan bersama keluarga membuat kami menghargai setiap waktu dalam hidup. Emosi juga berperan dalam menganalisis situasi sosial. 2. Teori emosi dua faktor. Seperti teori emosi James Lange dan berbeda dengan teori emosi Canonbar, Sacker dan Singer merasa bahwa gairah fisik memainkan peran utama dalam emosi. Namun, mereka menyarankan bahwa rangsangan ini sama untuk berbagai macam emosi, sehingga rangsangan fisik saja tidak dapat bertanggung jawab atas respon emosional. Teori emosi dua faktor berfokus pada interaksi antara gairah fisik dan bagaimana kita secara kognitif melabeli gairah itu. Dengan kata lain, perasaan terangsang saja tidak cukup. Kita juga harus mengidentifikasi gairah untuk merasakan emosi. Regulasi emosi adalah proses seorang individu dalam mengatur dan mengubah emosi dirinya atau orang lain. Individu mampu tetap tenang ketika berada di bawah tekanan dengan memiliki keterampilan regulasi emosi. Apa itu regulasi emosi dan contohnya? Regulasi emosi adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menilai, mengatasi, mengelola dan mengungkapkan emosi yang tepat dalam rangka mencapai keseimbangan emosional. Kemampuan yang tinggi dalam mengelola emosi akan memampukan individu untuk menghadapi ketegangan dalam kehidupannya. Menurutnya, kecerdasan emosi adalah kemampuan seseorang untuk mengenali emosi diri, mengelola emosi, memotivasi diri sendiri, mengenali emosi orang lain atau empati, dan kemampuan untuk membina hubungan kerjasama dengan orang lain. Pada implikasi negatif dapat diredamkan sehingga tidak menimbulkan efek negatif. Beberapa cara untuk meredamkan emosi adalah berpikir positif, mencoba belajar memahami karakteristik orang lain, mencoba menghargai pendapat dan kelebihan orang lain, introspeksi dan mencoba melihat apabila kejadian yang sama terjadi pada diri sendiri, mereka dapat merasakannya, bersabar dan menjadi pemaaf, mengalihkan perhatian, yaitu mencoba mengalihkan perhatian pada objek lain dari objek yang pada mulanya memicu pemunculan emosi negatif. Sekian dan terima kasih video saya. Salam, selamat pagi untuk kita semua.